Walakin akan tetapi tasdiqal ladzi Al-Quran ini membenarkan alladzi kitab suci baina yadaihi yang diturunkan Allah sebelumnya. Jadi Al-Quran ini Pak di antara fungsi dan tujuan Allah menurunkan Al-Quran diantaranya adalah tasdiqal ladzi baina yadaihi, membenarkan kitab-kitab suci yang dulu pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Maksudnya membenarkan bagaimana Pak? Gitu. Yaitu membenarkan kitab Taurat, kitab Injil. Kitab Injil itu memang betul-betul Allah turunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur. Betul-betul kitab Zabur itu diturunkan oleh Allah untuk Nabi Daud. Membenarkan bahwa betul-betul Allah telah menurunkan Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Membenarkan betul-betul Allah memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Betul-betul Pak. Dan Al-Quran juga membenarkan isinya. Maksudnya apa Pak? Al-Quran membenarkan benar dulu di dalam kitab Zabur Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya nanti akan ada Nabi Musa, ikutilah Nabi Musa. Al-Qur'an ini juga membenarkan Pak bahwa dalam kitab Taurat itu di sana ada ayat-ayat firman-firman Allah yang mengatakan nanti setelah Nabi Musa akan ada Allah menurunkan Nabi Isa, ikutilah Nabi Isa. Al-Quran juga membenarkan Pak bahwa di dalam kitab Injil ada firman Allah yang mengatakan nanti setelah Nabi Isa akan ada Nabi terakhir namanya Ahmad, padha karo Muhammad, ikutilah. Itu maksud diantara maksud Al-Quran itu membenarkan. Makanya dalam surat Shaf kan Pak Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Walamma ja'ahum qalu hadza sihrun mubin. Nah, gitu. Jadi membenarkan betul Allah itu berfirman besok di dalam Injil besok akan ada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Hei orang Bani Israel, ikutilah. Neng ketika Bani Israel sebagian Bani Israel yang ngalami dan melihat langsung Nabi Muhammad malah tidak mau percaya. Termasuk Pak, Al-Quran membenarkan kitab-kitab dahulu maksudnya apa? Membenarkan bahwa intisari dari kitab dahulu sama dengan intisari yang ada dalam Quran. Apa itu Pak? Ngajak ya, umatnya, ngajak kaumnya untuk menyembah Allah semata, tidak mensekutukannya. Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Setiap Allah mengutus nabi dan rasul kepada kaumnya, tujuannya adalah satu, sembahlah Allah semata, bertauhidlah. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan. Itu intinya itu. Termasuk membenarkan apa Pak? Memberitahukan bahwa sudah terjadi perubahan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Umatnya sudah merubah-rubah. Surat Al-Baqarah ayat 79 itu Pak. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Sungguh celaka orang yang kitab sucinya dirubah-rubah dengan tangan mereka, kemudian mereka berkata kepada kaumnya atau umatnya, ini adalah firman Allah, padahal tulisan dewi, tambahan perubahan.
Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua Pak, wa tafsilal kitab. Al-Quran itu menjelaskan hukum-hukum. La raiba fihi, yang hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Betul-betul itu benar hukum dari Allah dan tidak ada keraguan bahwa hukum itu keliru, hukum itu salah, tidak ada keraguan. Jangan ragu. Artinya semua hukum yang Allah jelaskan dalam Al-Quran ini benar adanya. Mir Rabbil Alamin, karena datang dari Allah yang menjadi Rabb semesta alam. Menjadi Rabb itu pencipta, pengatur, dan pemberi rizki semesta alam. Makanya Pak, Al-Quran itu dimulai dengan yaitu tidak ada keraguan. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itulah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya ojo ragu bahwa Al-Quran itu benar semuanya datang dari Allah, jangan ragu. Tapi Ustaz, Al-Quran itu kan di zaman Nabi Muhammad kan belum dibukukan jadi satu buku. Itu dijadikan satu buku ini kan di zamannya Khalifah Abu Bakar. Kemudian satu buku dibuat 7, dijadikan 7 di zaman Khalifah Utsman. Kemudian sampai sekarang kan 1400 tahun, Ustaz. Itu kira-kira ada perubahan. Yang namanya orang nyampaikan itu kan kadang-kadang ada yang kurang, ada yang lebih. Gitu Pak ya. Ternyata satu, Allah sudah menjamin menjaga Al-Quran Pak. Surat Ad-Dariyat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang nurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaga. Kemudian Pak, di zaman ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran ini, sing ngapal Al-Quran iki kuweh sahabat-sahabat. Ketika ditulis Abu Bakar dalam satu mushaf kayak gini Pak, sahabat banyak yang ngapal Quran. Masa sahabat sudah selesai, sekarang ganti masa tabi'in. Yang ngapal Quran di masa tabi'in, kuweh Pak. Masa tabi'in selesai, ganti masa tabi'in. Sing ngapal Al-Quran oke. Maka yang meriwayatkan Al-Quran Pak dari Nabi sampai Al-Quran ini ditulis, dicetak seperti itu Pak. Yang meriwayatkan itu adalah banyak rawi, sahabat banyak, tabi'in banyak, tabi'in banyak, sehingga para ulama mengatakan Al-Quran ini diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu rawinya ukhuwah. Dan tidak mungkin mereka berdusta, saking oke jumlahnya. Makanya Allah SWT wajar, pas kalau mengatakan la raib wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Quran ini menjelaskan hukum-hukum, jangan ragu kalau itu adalah benar dan itu adalah datang dari Allah yang menjadi Rabb, pencipta, pengatur, pemberi rizki seluruh alam semesta ini. Nah, itu saya hormati. Cuma catatan ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan hukum dalam Al-Qur'an ini, Pak, kadang-kadang dijelaskan rinci, kadang-kadang dijelaskan secara global atau garis-garis besar. Kalau dijelaskan secara rinci bisa kita ambil, dipahami. Tapi kalau yang dijelaskan secara global, garis besar, rinciannya di mana, Pak? Rinciannya ada di hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa Pak ya yang ngaji tafsir Al-Quran wajib butuh hadis Nabi. Gitu Pak ya. Karena Al-Quran itu lebih butuh hadis Pak. Daripada hadis butuh Al-Quran. Nah itulah Bapak hormati.